Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi ketiga yaitu full costing dan variable costing yang beranggotakan teman saya Sanggita Rahma Aulia dan Vidya Nur Fauzia. Di sini yang pertama itu ada pengertian. Yang pertama itu pengertian dari full costing atau sering pula disebut absorption atau conventional costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi baik yang berperilaku tetap maupun variabel kepada produk. Harga pokok berperilaku tetap Harga pokok produksi menurut metode full costing itu terdiri dari ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produk. Pokok produk. Jadi di metode full costing ini semua biaya pabrik baik yang tetap maupun berubah-ubah atau variabel langsung dimasukin ke harga produk gitu. Jadi biaya ini dihitung pakai tarif yang udah ditentuin duluan. Biasanya berdasar kapasitas normal pabrik atau juga bisa dari biaya asli yang benar-benar keluar. Yang kedua, di sini ada pengertian dari variable costing. Ini tuh merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Terus harga pokok produk menurut metode variable costing terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan harga pokok produk. Jadi di variable costing ini beda sama full costing, dia cuman ngitung harga pokok produknya itu masukin cuman biaya yang berubah-berubah doang waktu buat suatu produk gitu. Jadi biaya tetapnya nggak dimasukin. Di sini ada ini ya macam-macam rumus penghitungan biaya. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP variabel, biaya administrasi umum tetap dan variabel, biaya pemasaran tetap dan variabel, biaya penjualan tetap dan variabel, serta total biaya penuh full. Ada perbandingan dari full costing dan variable costing. Dalam metode full costing, biaya overhead pabrik baik yang berperilaku tetap maupun variabel dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka pada kapasitas normal atau dasar biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jadi sama dengan pengertian yang pertama, dia tetap masukin biaya yang tetap maupun biaya yang berubah-berubah gitu. Laba ditentukan dengan menambahkan markup pada biaya penuh. Markup ini harus mampu menutup seluruh biaya produksi dan non-produksi, sekaligus memberikan laba bersih bagi perusahaan. Pajak penghasilan juga mempengaruhi besarnya markup agar perusahaan bisa memenuhi kewajiban pajaknya. Maksudnya itu gimana? Jadi laba tuh udah ditentuin dengan nambahin keuntungan atau namanya markup di atas biaya penuhnya atau biaya yang biasa dikeluarkan gitu. Terus pajak penghasilan juga ini ngaruh ke besar kecilnya keuntungan yang didapat. Jadi kalau misalkan markup yang cukup besar bisa bayar pajak tetap dapat untung gitu. Terus di sini ada variable costing. Menurut variable costing, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama dalam periode yang akan datang. Metode variable costing memperlakukan biaya overhead pabrik tetap sebagai period cost,
sehingga langsung dibebankan pada periode terjadinya dan tidak melekat pada persediaan produk yang belum terjual. Eh, Terus sedangkan yang full costing itu nunda pembebanan biaya overhead tetap produk terjual karena dianggap bagian dari harga pokok persediaan variabel costing menolak penundaan ini kecuali jika penundaan bisa mencegah biaya yang sama muncul di periode berikutnya. Jadi maksudnya itu di sini gimana itu? Jadi metode variable costing itu biaya yang berubah-berubah aja yang dimasukin ke harga pokok produk. Jadi biaya tetapnya nggak dimasukin ke harga produk, tapi langsung dicatat buat jadi biaya periode sekarang. Kalau misalkan kalau barangnya belum kejual, biaya tetapnya nggak ngikut nyangkut di stok, tapi langsung dihitung sebagai biaya. Terus beda sama full costing kan, yang masuk semua biaya termasuk biaya tetap, dia masuk ke harga produknya. Jadi sebagian bisa nyangkut di stok barang sampai periode berikutnya atau bulan berikutnya. Selanjutnya ada perbandingan penyajian laporan laba rugi full costing. Ya kan metode full costing itu menyajikan laporan laba rugi berdasarkan fungsi biaya. Artinya biaya dikelompokkan menurut bagian atau aktivitas dalam perusahaan. Itu ada produksi, pemasaran, dan administrasi. Dalam contoh kita di sini, penjualannya itu 500.000. HPP-nya atau harga pokok penjualan itu 250.000. Nah, ini mencangkup bahan baku, tenaga kerja, dan overhead tetap, tambah variabel. Maka di sini dapatkan laba brutonya itu 250.000. Administrasi dan umumnya di sini 50.000, juga biaya pemasarannya itu 75.000, maka dapatkan laba bersih usahanya itu 120.000. Jadi laporan laba rugi tersebut di atas ini menyajikan biaya-biaya hubungan menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok dalam perusahaan manufaktur, yaitu fungsi produksi, pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Di lain pihak, laporan laba rugi metode variable costing itu lebih menitik beratkan pada penyajian biaya sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan atau classification by cost behavior, sehingga laporan laba rugi metode variable costing di slide selanjutnya. Laporan laba rugi variable costingnya yang tadi itu akan hasil penjualan itu 500.000 dikurangi biaya-biaya variabel, ada biaya produksi variabel itu sebesar 150.000, biaya pemasaran variabel 50.000, biaya administrasi dan umum variabel itu 30.000, maka sini dapatkan 230.000 dikurangi dengan hasil penjualan 500.000 dikurangi dari biaya-biaya variabel tadi, maka didapatkan laba kontribusinya 270.000. Itu dikurangi lagi biaya tetapnya, ada biaya produksi tetap 100.000, biaya pemasaran tetap 25.000, biaya administrasi dan umum tetapnya 20.000. Ya, totalnya itu 145.000. Maka di sini dapatkan laba bersih usahanya 125.000. Dalam laporan laba rugi variable costing, biaya tetap disajikan terpisah dan ditutup dari laba kontribusi sebelum menghasilkan laba bersih. Penyajian ini membantu mengendalikan dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak diperlakukan sebagai biaya produk, melainkan sebagai biaya periodik seperti beban administrasi dan penjualan yang dibebankan penuh pada pendapatan setiap akibatnya biaya per unit produk dalam persediaan maupun harga pokok penjualan tidak mengandung yang disebut juga perhitungan biaya langsung. Perhitungan biaya penyerapan atau
production costing memperlakukan semua biaya produksi sebagai biaya produk, baik variabel maupun tetap, variabel dan tetap. Dengan demikian, sebagian overhead pabrik tetap dialokasi setiap unit produk bersama overhead variabel. Karena melibatkan semua biaya produksi, metode ini disebut juga metode biaya penuh atau full cost. Biaya variabel dan biaya penyerapan. Nah, di samping itu ada data dari Weber Light Aircraft, yaitu perusahaan memproduksi lampu untuk pesawat. Untuk penjelasannya, yaitu untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, harga jual per unit pesawat dan total biaya tetap yang terkait per bulan tidak berubah. Biaya yang berubah tiap bulan hanya biaya variabel saja yang berbeda. Dalam tabel di atas, tabel di samping, yang berubah adalah unit diproduksi, yaitu pada Januari 1 unit produksi, pada Februari 2 unit produksi, pada Maret 4 unit produksi, dan jumlah unit terjual yaitu pada Januari 1 unit terjual, Februari 1 unit terjual, dan Maret 3 unit yang terjual. Laporan laba rugi biaya variabel biaya produk per unit. Dalam biaya variabel, biaya produksi hanya terdiri dari biaya variabel. Biaya produksi dolar, tenaga kerja langsung $5.000, overhead pabrik variabel $1.000, dan biaya produksi variabel per unit $25.000. Karena setiap bulan variabel per pesawat adalah $25.000, biaya variabel harga pokok penjualan untuk tiap bulan itu dapat dihitung sebagai berikut. Biaya variabel harga pokok penjualan, biaya produksi variabel per unit $25.000. Unit yang terjual yaitu pada Januari ada satu pesawat, pada Februari 1 dan Maret 5. Untuk biaya variabel itu harga pokok. Nah, untuk biaya variabel harga pokok penjualan yaitu biaya produksi variabel per unit dikali unit yang terjual. Jadi untuk bulan Januari 25.000 dikali 1, jadi $25.000. Februari $25.000 dikali 1, $25.000, dan Maret $25.000 dikali 5 yaitu $125. $125.000. Nah, selanjutnya ada biaya penjualan dan administrasi per bulan. Biaya variabel penjualan dan administrasi yaitu pada Januari $10.000, Februari $10.000, dan Maret $50.000. Ini dapat dari tabel yang awal tadi. Nah, untuk biaya tetap penjualan dan administrasi, Januari $20.000, Februari $20.000, Maret $20.000. Total biaya penjualan dan administrasi yaitu pada bulan Januari ditambahkan jadi $30.000, Februari juga ditambahkan jadi $30.000, Maret ditambahkan jadi $70.000. Format kontribusi variabel ini didapatkan dari hasil-hasil yang sebelumnya diperhitungkan. Tahap pertama dalam membuat laporan laba rugi biaya penyerapan perusahaan Weber untuk bulan Januari, Februari, dan Maret digunakan menghitung unit tiap-tiap bulan seperti di bawah ini. Cara biaya penyerapan yaitu harga pokok penjualan bulan Maret sebesar $320.000 terdiri dari 1 unit yang diproduksi di bulan Februari dengan biaya produksi $60.000 ditambah 4 unit yang diproduksi pada bulan Maret dengan biaya $42.500 sama dengan 170. Penjualan dan administrasi sama jumlahnya yang dilaporkan secara biaya variabel, tetapi tidak dipisahkan antara komponen biaya dan biaya tetap. Meskipun penjualannya sama di Januari dan Februari, laba neto operasi lebih tinggi $35.000 di Februari daripada Januari dengan metode biaya penyerapan. Hal ini terjadi karena satu pesawat produksi pada bulan Februari baru terjual di Maret, sehingga biaya tetap baru masuk ke harga pokok bulan Maret. Jadi kesimpulan pada presentasi kita hari ini adalah metode full costing dan variable costing itu memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda dalam akuntansi manajemen. Full costing itu membebankan seluruh biaya produksi baik tetap maupun variabel ke dalam harga pokok produk sehingga lebih sesuai untuk laporan keuangan eksternal. Sebaliknya variable costing hanya membebankan biaya variabel ke produk. Sedangkan biaya tetap diperlakukan sebagai period cost, sehingga lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan internal. Perbedaan pokok ini menjadikan full costing lebih tepat untuk kepentingan pelaporan keuangan, sedangkan variable costing lebih berguna dalam analisis manajerial dan perencanaan laba jangka pendek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.